Oke, saudara-saudara sebangsa sesmin se-Indonesia, ada satu pertanyaan simpel yang sekarang ingin saya buktikan. Siapa sih Matic yang paling kencang? Are you ready? Ya, kali ini di video ini saya nggak akan ngomongin tentang spin diesel saya, tapi akan ngomongin tentang saudaranya, yaitu spin bensin, dan lebih spesifik ke spin bensin yang Matic ya. Karena gini, teman-teman tuh banyak yang bilang mobilmu kenceng ya, bla segala macam. Ya karena diesel, saya bilang, karena ada turbonya, dia punya kekuatan yang tersembunyi, saya bilang gitu. Nah, cuma image spin ini di kebanyakan orang, mereka bilang spin itu adalah mobil yang murah, premium tapi murah. Kemudian suku cadangnya susah, bengkelnya udah lenyap segala macam, tapi dikenal mobil ini kenceng. Katanya spin itu kenceng loh, segala macam. Kata mereka orang awam. Nah, saya setuju, spin itu kenceng. Kenapa kenceng? Karena ya memang kenceng. Dia lari 160 itu udah biasa. 170, kalau mobil saya 176 rekor paling tinggi, dan itu udah nggak bisa dibecek lagi. Walaupun gasnya masih sisa, tapi dia udah nggak bisa diinjek-injek lagi, udah nggak mau, entah mungkin ada limiter atau segala macam. Jadi teman-teman bensin pun juga bilang mereka juga di ring angka itu 160 ke atas lah. Dan cuma pertanyaan gini, itu tahun 2013 mobil ini, dan tahun 2013 itu mobil-mobil pesaingnya mungkin yang ada hanya baru R3, Livina, dan Daihatsu, dan Toyota Avanza. Cuma spin ini salah satu keunggulannya adalah bahwa mobil ini mempunyai struktur desain yang sangat bagus, membuat mobil ini sangat stabil. Jadi 160 itu udah nggak kerasa, jadi udah kayak mobil, ya mobil premium sedan. Nah, sementara saya dulu pernah punya mobil LMPV lain ya, saya nggak pernah lari sampai di atas 140. Bukannya nggak mampu, mungkin hanya mungkin keberanian ini belum sampai. Dan memang rasanya sih dengan kecepatan 140 ke atas itu sudah sangat-sangat gimana gitu ya. Tapi itu dulu, mobil saya 2010 waktu itu. Nah, begitu mengenal spin inilah saya mulai jadi kendel, berani becek sampai kecepatan tinggi, karena mobil ini sangat kerasa dibuat kenceng. Nah, apakah mobil-mobil yang lain tuh nggak mampu? Ya mungkin mampu ya, saya yakin mampu, dan saya tahu itu mampu. Hanya mungkin rasa feel-nya ini yang orang nggak tega untuk becek segitu kenceng. Tapi itu dulu. Nah, teknologi sekarang, saya yakin mobil-mobil ini semuanya sebetulnya bisa lari ke sana dan mampu untuk dibawa lari ke sana dengan feel yang merasa nyaman dan aman. Nah, jadi ini sedikit mau membandingkan, apakah spin bensin yang Matic ini memang masih layak disebut sebagai mobil yang paling kencang di kelasnya di tahun sekarang. Oke lah, kali ini saya punya temen yang saya kontak dan mereka setuju untuk collab ya. Jadi ada Expander, R3, Dresa, kemudian satu lagi bintang tamu, saya pengennya Wuling. Nah, masalahnya saya tidak punya teman yang punya Wuling Matic. Tapi di kantor saya itu sebetulnya ada Wuling, cuma Wulingnya Cortez Matic 1,8. Wah, gak imbang. Ini kan kelasnya 1800 cc, masa kelasnya sudah kelas Innova lah, MPV, bukan LMPV lagi. Cuma saya pengen bandingkan karena ya pertama sama-sama bensin, sama-sama Matic. Kemudian mesinnya walaupun beda, tapi ini sekali lagi mesin gede itu belum jaminan, karena semuanya ada banyak faktor yang bisa mendukung apakah mobil ini bisa lari kencang apa enggak, apakah bisa nyaman dipakai apa enggak, apakah tenaga tersalurkan dengan baik ke roda. Itu banyak hal ya, termasuk bobot mobil. Dan Cortez itu lumayan bongsor, gede.
So, di video kali ini akan ada pertandingan antara Expander Matic, R3 Matic, Cortez Matic, dan Spin Matic. Semuanya bensin. Tes ini akan kita lakukan bareng. Jadi 4 ini akan kita jalankan bareng, dan kita akan catat dari 0 ke 100 dan 0 sampai 140. Kenapa tidak 160? Ya, kita punya masalah bahwa 160 ini butuh trek yang lumayan panjang, dan trek yang kita pakai ini nggak cukup. Target 140, setelah itu sampai end of the runway. Oke, setuju. 4 mobil akan jalan bareng di jalan yang sama, start yang sama, di suhu yang sama. Ya, saya tahu mungkin kadang ada yang benar-benar geeks ya, yang sampai memprotes masalah, oh ini kalau ngebut di saat panas itu beda dengan saat dingin ya. Oke, no problem. Ini sama-sama panasnya, ya guys, sama-sama siang hari. Oke, jadi itu yang kita lakukan. 4 mobil kita jajar bareng. Nah, permasalahan lagi muncul bahwa treknya ini, kalau saya tadi bilang bahwa panjangnya enggak yakin saya sampai 160. Lebarnya sekarang masalahnya, karena lebarnya itu hanya untuk 2 mobil. Jadi dia enggak bisa untuk 4 mobil jajar. Jadi kita pakai susunan 2-2. Oke. 2 di depan itu adalah Expander dan Spin, di belakangnya ada Cortez dan R3. Permasalahan ini yang kemudian muncul. Ini spoiler alert ya, bahwa Spin terpaksa mundur dari pertandingan. Mundur dari pertandingan untuk mencapai 140. Dia hanya mengikuti sampai 100 lebih. Setelah itu harus mundur. Kenapa? Ya nanti akan lihat di video. So, seperti apa lombanya? Let's check it out. Let's start the Matic battle. Are you ready? Oke, siap Om? Yuk. Oke, yuk. 1, 2, 3, go. Oke, tadi sudah kita jalankan tesnya. Jadi seperti saya bilang tadi, Spin terpaksa harus mundur dari pertandingan karena mau disalip sama R3. Sementara R3 ini di sampingnya ada Cortez, dan dia mau nyalip Spin. Jadi Spin tuh setelah kecepatan 100 ke atas itu kencengnya tidak secepat yang lain. Dia masih mampu untuk lari sampai ke 160 segala, masih mampu, tapi untuk mencapai ke sana itu tidak secepat Expander, R3 maupun Cortez. Nah, ngomong-ngomong tentang Cortez, saya udah prediksi sejak awal karena saya pakai mobil itu di kantor. Nah, di Cortez itu memang 0 sampai 100-nya saya tidak suka, tidak just gitu. Jadi agak terhambat, nggak tahu, rada kehambat, entah bobotnya, entah dia baru dapat momentum setelah 100 ke atas. Jadi yang punya Cortez kalau mau nyetir enak, bawa 100 ke atas, tapi pastiin speed limitnya boleh. Jadi Cortez ada di peringkat ketiga, peringkat keduanya tuh ada R3. Saya nggak heran karena saya tahu R3 ini kenceng sebetulnya. Oke. Nah, peringkat pertamanya ini yang
expander. Jujur ya, kencangnya luar biasa. Ya, jadi dari tes ini kita membuktikan bahwa dari 4 mobil ini expander paling kencang, spin paling lambat. Mereka ngomong jujur bahwa kencang expander. Takut gak? Enggak ada takut. Tapi lebih stabil spin. Jadi 7 tahun setelah spin ini keluar, mobil-mobil ini bisa semakin safety, semakin stabil. Jawaban ya, tapi masih belum sampai ke levelnya spin. Spin ini sangat stabil, luar biasa stabilnya. Ya itu pendapat pribadi sebenarnya, tapi ternyata diamini sama teman-teman yang pegang mobil lain. Nah cuma tadi gini, kenapa kok di lomba tadi nggak ada 2 Avanza? Simple jawabannya, saya nggak punya teman yang punya Avanza Matic. Kalau Avanza manual banyak. Itu teman saya yang pakai expander, dia punya Avanza manual juga. Tapi ya nggak bisa kita mau main Matic kok. Ya, masa pakai sang Avanza pakai yang manual ya enggak. Tapi saya tanya ke dia, Mas, lu pernah pakai Avanzamu sampai 170? Jawabannya pernah. Berarti mobil-mobil sekarang tuh memang semuanya bisa lari kencang, bisa ngebut sampai saat kencang-kencang itu bisa. Cuma, nah, rasa mengendara ini yang membedakan antara brand A, brand B, dan brand C. Suatu hal yang kadang nggak sejalan dengan marketing. Karena spin ini punya teknologi yang saya bilang advance, tapi dia nggak laku. Bahkan sampai ATPM-nya dan brandnya sampai kabur dari Indonesia karena saking nggak lakunya. Terus mau apa lagi ya. Oke, di klip berikutnya saya akan membandingkan antara spin bensin lagi dengan penggantinya. Ya, penggantinya itu adalah, kalau buka di halaman Wikipedia, Chevrolet Spin itu di-replace oleh Wuling Convero. Nah, apakah Wuling Convero itu layak disebut sebagai pengganti spin? Ada di klip berikutnya. Oke, thank you for watching. Safe drive. Dan ketemu lagi. Thank you.